Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fidriani Nasution dengan NIM 240306047. Di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi dari organ eksternal ayam. Yang pertama itu adalah caput atau kepala. Kemudian di bagian kepala terbagi ada rostrum atau paru yang berfungsi untuk mengambil makanan dan minum. Kemudian ada kapsularis atau rongga mulut, berfungsi sebagai tempat awal pengolahan makanan sebelum dicerna lebih lanjut. Kemudian ada nares anteriores atau lubang hidung, berfungsi untuk bernapas dan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Kemudian ada cera atau jengger, berfungsi dalam menarik perhatian pasangan dan menunjuk status sosial. Jengger juga membantu dalam pengaturan suhu tubuh. Kemudian ada organon visus atau indera penglihatan. Indera penglihatan memberikan penglihatan yang baik untuk membantu ayam melihat predator dan mencari makanan. Kelopak mata juga melindungi mata dari benda asing. Kemudian ada serviks atau leher. Serviks atau bagian leher menghubungkan kepala dengan badan, memungkinkan gerakan fleksibel untuk mencari makanan dan menghindar dari bahaya. Kemudian ada trunkus atau badan. Badan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bulu, berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, melindungi kulit, dan membantu dalam terbang. Kemudian ada di dalam bulu terbagi ada tiga bagian. Yang pertama ada plumae. Plumae menutup tubuh, memberikan aerodinamika saat terbang. Kemudian di bagian plumae ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kalamus, yaitu tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Kemudian ada racis, lanjutan dari kalamus yang merupakan penyokong fesilum. Kemudian ada fesilum atau bendera bulu yang terdapat di kanan kiri racis. Kemudian ada plumulae. Plumulae ini membantu menjaga kehangatan tubuh. Kemudian ada filoplumae. Filoplumae berfungsi untuk sensorik, membantu merasakan lingkungan sekitar. Menurut letaknya, bulu unggas dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tectrices atau bulu yang menutupi badan. Kemudian ada rectrices, bulu yang terdapat pada pangkal ekor. Kemudian ada remiges, bulu pada sayap. Kemudian ada parepterum, bulu yang menutupi daerah bahu. Kemudian ada alas puria, bulu kecil yang menempel pada ibu jari di kedua pada ekstremitas posterior. Kemudian ada ekstremitas anterior, yaitu pada sayap, berfungsi untuk terbang, tetapi juga digunakan dalam perilaku sosial seperti saling berinteraksi dan menjaga keseimbangan saat berjalan. Kemudian ada ekstremitas posterior atau bagian ruang pertama dan kedua. Kemudian ada seng, berfungsi untuk berjalan dan berlari serta sebagai alat pertahanan. Kemudian ada kaudal atau ekor. Di dalam kaudal ada yang termasuk kloaka yang berfungsi sebagai saluran untuk sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Ini merupakan tempat di mana limbah dikeluarkan dan juga tempat telur dikeluarkan pada betina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi beberapa bagian tubuh kelinci. Yang pertama ada caput atau kepala. Kemudian ada rhinoiris atau mulut.
yang berfungsi untuk mengonsumsi makanan dan air. Kemudian ada Viperisae atau kumis. Kumis yang berfungsi untuk merasakan lingkungan sekitar dan membantu navigasi. Kemudian ada Narex externus atau lubang hidung yang berfungsi bagian luar yang berfungsi untuk bernapas dan mencium aroma. Kemudian yang kedua ada organ penglihatan atau organ visus. Seperti bulbus oculi atau bola mata yang terdiri bola mata yang terdiri dari kornea yang berfungsi melindungi mata dan membiaskan cahaya. Kemudian ada iris, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Kemudian ada pupil atau lubang di tengah iris yang mengatur cahaya yang masuk. Kemudian ada palpebrae yang atau kelopak mata yang melindungi mata dan membantu menjaga kelembapan. Yang ketiga ada organ pendengaran atau organ auditoris. Seperti auriculae atau daun telinga yang menangkap gelombang suara dan membantu dalam pendengaran. Kemudian ada porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar yang mengarahkan suara ke dalam telinga. Kemudian yang keempat ada truncus atau beberapa seperti toraks atau bagian dada berfungsi sebagai melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Kemudian ada abdomen seperti perut yang menampung organ pencernaan seperti lambung dan usus. Kemudian ada dorsum atau punggung bagian yang mendukung struktur tubuh. Kemudian ada paha yang menghubungkan bagian atas bawah tubuh dan membantu dalam pergerakan. Yang kemudian ada umbiculus atau bagian pusar yang berfungsi sebagai titik pembelahan otot. Sebagai titik penempelan otot. Kemudian ada mamae atau payudara. Karena tertutup bulu jadi tidak kelihatan, yang berfungsi kelenjar susu pada betina untuk menyusui anak. Kemudian ada anus atau saluran terakhir dari sistem pencernaan untuk mengeluarkan sisa makanan. Kemudian ada organ genitalia atau organ reproduksi berfungsi dalam reproduksi penis dan pada jantan dan vulva pada betina. Yang kelima ada ekstremitas. Di sini ada cranialis. Kemudian ada brachium atau lengan atas yang berfungsi untuk bergerak dan mencengkram. Kemudian ada antebrachium atau lengan bawah yang berfungsi untuk mendukung pergerakan. Kemudian ada manus atau tangan yang digunakan untuk menggenggam dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian ada caudalis ya, dan beberapa ada femur atau paha yang mendukung berat badan dan pergerakan. Kemudian ada crus atau kaki bagian bawah yang membantu
dalam berlari atau dan melompat. Sekian mungkin video dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.